Bayangkan Nadia, seorang wanita mandiri yang membangun istananya dari nol, justru harus terusir dari rumah mewahnya sendiri saat sedang hamil tua. Niat tulusnya menampung ibu mertua dan adik ipar yang mengaku kesulitan ekonomi, berubah menjadi neraka ketika topeng mereka jatuh. Difitnah gila, barang-barang berharga dicuri, hingga puncaknya ia diseret keluar ke tengah badai petir oleh keluarga suaminya sendiri dengan tuduhan palsu. Namun, para parasit itu tidak sadar bahwa mata-mata digital telah merekam setiap akting busuk mereka, dan sang ratu kini kembali untuk menagih balas dendam yang sangat dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami doakan semoga pintu rezeki Anda terbuka lebar, hutang piutang segera lunas, dan segala urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan tulis, amin ya rabbal alamin, di kolom komentar sebagai doa kita bersama. Aroma cat soft lavender yang masih baru menguap tipis di udara, bercampur dengan wangi lilin aromaterapi vanila yang dinyalakan Nadia di sudut ruangan. Matahari sore di kawasan Bintaro memantul sempurna di atas lantai marmer yang berkilau, menciptakan pendar cahaya keemasan yang menenangkan. Nadia Putri, dengan tangan kanan yang sedikit membengkak, mengelus lembut perut buncitnya yang kini memasuki bulan ke-7. Ini adalah istananya. Sebuah rumah 2 lantai bergaya minimalis modern yang ia bangun dengan tetesan keringat sendiri, jauh sebelum ia mengenal Rudy. Di sini, setiap sudut adalah bukti kemandiriannya sebagai pemilik butik online yang sukses. Namun, ketenangan itu seketika pecah oleh suara deru mesin mobil yang memasuki carport. Nadia tersenyum, menyangka itu adalah kepulangan rutin suaminya. Ia berjalan perlahan menyambut pintu. Namun senyumnya memudar saat melihat wajah Rudy yang kusut, lebih mirip baju yang belum disetrika daripada seorang pria yang baru pulang kerja. "Mas, kamu kenapa?" tanya Nadia lembut sambil mencoba meraih tas kerja suaminya. Rudy hanya mengangguk lemah, melepaskan sepatu asalnya, lalu menghempaskan tubuhnya ke sofa kulit krem di ruang tamu. Ia memijat pelipisnya dengan gerakan yang penuh beban. Nadia bergegas ke dapur, membawakan segelas air dingin. Firasatnya mulai berisik, sesuatu yang buruk sedang mengintai di balik pintu rumah mereka. "Ada masalah di kantor, Mas?" tanya Nadia pelan, duduk di sampingnya. Rudy menghela napas panjang, matanya tidak berani menatap Nadia. "Bukan kantor, Nak. Tapi ibu." Jantung Nadia berdesir pelan. Nama, Ibu Murni, selalu menjadi tombol sensitif. Selama 2 tahun pernikahan, hubungan mereka hanya sebatas formalitas basa-basi saat lebaran. Mertuanya dan adik iparnya, Siska, tinggal di kota sebelah, dan Nadia selalu merasa ada tembok es di antara mereka. "Kenapa dengan ibu?" "Kontrakan mereka, pemiliknya mau jual rumah itu, Nak. Mereka diusir. Harus keluar minggu ini juga." Suara Rudy tercekat. Ia menoleh, menatap Nadia dengan mata memohon yang membuat pertahanan Nadia goyah. "Bisnisku lagi seret bulan ini, kamu tahu kan? Aku nggak punya pegangan uang buat nyewain rumah baru yang layak sekarang. Siska juga baru kena PHK." Nadia terdiam. Ia tahu persis kemana arah pembicaraan ini. "Nak." Rudy menggenggam tangan istrinya. "Bolehkah? Bolehkah mereka tinggal di sini dulu? Sementara saja. Sampai aku dapat bonus proyek bulan depan atau Siska dapat kerjaan baru." Hening merayap di ruang tamu yang luas itu. Bagi Nadia, rumah ini bukan sekadar bangunan, ini adalah tempat suci, benteng perlindungannya dari hiruk-pikuk dunia. Membawa orang lain masuk, terutama mertua yang dingin dan ipar yang manja, adalah risiko besar, apalagi di saat emosinya tidak stabil karena hamil tua. "Mas, aku lagi hamil besar. Aku butuh ketenangan," jawab Nadia ragu. "Aku janji mereka nggak akan ganggu kamu. Ibu malah bisa bantu-bantu kamu, kan? Masak, beres-beres, jadi kamu nggak capek. Tolonglah, Nak. Itu ibuku. Masa aku biarkan mereka luntang-lantung di jalan?" Rasa tidak tegaan Nadia, kelemahan terbesarnya, akhirnya menang. Ia membayangkan seorang wanita tua tidur di emperan toko, dan hatinya luluh. "Oke, Mas. Tapi janji ya, cuma sementara." Keesokan sorenya, ketenangan Bintaro resmi berakhir. Sebuah mobil bak terbuka berhenti di depan pagar dengan suara mesin yang berisik. Nadia berdiri di teras,
memegangi pinggangnya yang mulai pegal. Ibu Murni turun dari mobil dengan gaya yang jauh dari kata, orang susah. Ia mengenakan gamis motif macan yang mencolok dan kacamata hitam besar, sementara Siska sibuk dengan ponselnya, membiarkan sopir sewaan menurunkan kardus-kardus berat sendirian. "Assalamualaikum, Nadia," seru Ibu Murni. Suaranya melengking, memecah keheningan kompleks. "Waalaikumsalam, Bu. Mari masuk," Nadia menyalami mertuanya dengan sopan. Namun, bukannya langsung masuk, Ibu Murni justru berdiri di tengah teras, matanya menyapu seluruh bangunan dari ujung atap hingga lantai garasi. Ia menatap dinding kaca besar dan pilar-pilar kokoh itu dengan pandangan yang aneh, seperti seorang penaksir harga properti yang sedang menghitung mangsa. "Wah, makin bagus aja rumahmu ini ya," gumam Ibu Murni sinis. "Sayang, pagarnya kurang tinggi. Nanti kalau ada maling gimana? Kan Rudi sering gak ada." Baru 1 menit, dan kritik pertama sudah mendarat. Nadia hanya tersenyum tipis, mencoba bersabar. "Aman kok, Bu. Ada satpam 24 jam." Siska masuk menyeret koper besar, roda kopernya beradu kasar dengan lantai marmer yang baru saja dipoles. "Mbak Nadia, kamarku di mana?" "Yang di atas itu ya? Yang ada balkonnya?" tanyanya tanpa basa-basi. "Siska tidur di kamar tamu bawah ya, sebelah ruang TV. Di atas itu ruang kerja Mbak, banyak dokumen penting," jawab Nadia tegas. Wajah Siska langsung masam. Ia menoleh ke arah ibunya dengan bibir mengerucut. Ibu Murni hanya mengusap bahu anaknya sambil membisikkan sesuatu yang cukup keras untuk didengar Nadia. "Hos, sudah, terima saja dulu. Nanti kan bisa diatur." Kalimat, "nanti bisa diatur," itu membuat bulu kuduk Nadia meremang. Ada nada kepemilikan yang sangat kuat dalam suara mertuanya. Malam itu, suasana makan malam terasa seperti medan perang yang dingin. Meja makan jati yang biasanya rapi kini penuh dengan piring kotor. Ibu Murni makan dengan lahap, sementara Siska terus mengeluh soal sinyal wifi yang dianggapnya kurang kencang. "Rudi," ucap Ibu Murni sambil mengunyah ayam goreng. "Kamu jadi berangkat ke Kalimantan lusa?" Nadia tersedak air minumnya. Ia menatap suaminya dengan mata membelalak. "Kalimantan? Mas mau ke Kalimantan?" Rudi tampak salah tingkah, ia meletakkan sendoknya perlahan. "Iya, Nak. Maaf, aku lupa bilang karena sibuk urus pindahan ibu. Ada proyek besar di Balikpapan. Kalau deal, bonusnya cukup buat beliin rumah kecil buat ibu nanti. Aku harus berangkat, lusa." "Lusa? Mas, aku lagi hamil 7 bulan. Kamu mau ninggalin aku sebulan?" Nadia setengah berteriak. "Kan ada ibu, Nat," potong Ibu Murni cepat. Ia tersenyum, tapi matanya tetap sedingin es. "Itulah gunanya ibu di sini. Ibu akan jagain kamu. Kamu gak usah khawatir. Rudi kerja buat masa depan kalian juga, kan?" "Betul tuh, Mbak. Lagian Mbak Nadia manja banget sih. Orang hamil kan bukan orang sakit," celetuk Siska sambil memainkan kukunya yang berkuteks merah menyala. Nadia merasa terpojok di meja makannya sendiri. Di rumahnya sendiri, ia merasa seperti orang asing yang sedang dikeroyok. Ia menatap Rudi, berharap suaminya akan membela atau setidaknya membatalkan perjalanan itu. Namun, Rudi hanya menatapnya dengan pandangan, "Tolong mengerti saja." Saat makan malam usai, Nadia melihat Ibu Murni dan Siska saling bertukar pandangan di balik punggung Rudi. Sebuah senyuman tipis yang mengerikan terukir di bibir Ibu Murni, senyuman seseorang yang baru saja mendapatkan kunci brankas tanpa harus membobolnya. Malam itu, di bawah selimut, Nadia tidak bisa memejamkan mata. Kamarnya yang mewah mendadak terasa dingin. Seolah dinding-dinding rumahnya sedang berbisik, memperingatkan bahwa besok, saat Rudi melangkah keluar pintu, gerbang neraka yang sesungguhnya akan terbuka lebar. Pagi itu, langit Jakarta tampak kelabu, seolah turut merasakan kegundahan hati Nadia. Koper hitam besar milik Rudi sudah tergeletak di bagasi taksi online, siap memisahkan mereka selama 30 hari ke depan. Di ambang pintu rumahnya yang megah, Nadia meremas ujung daster katunnya, menahan perih yang tak kasat mata. "Jaga diri baik-baik ya, sayang. Jangan lupa minum vitamin," pesan Rudi lembut sambil mengecup kening Nadia. Tangannya beralih mengusap perut buncit istrinya.
Jagoan papa jangan nakal ya di dalam. Jagain mama. Di belakang mereka, Ibu Murni berdiri dengan wajah sendu yang dibuat-buat, sesekali menyeka ujung matanya dengan tisu. Hati-hati, Nak Rudi. Jangan pikirkan rumah. Ibu pasti jaga istrimu seperti anak sendiri. Fokus kerja saja, cari uang yang banyak buat lahiran nanti, ucapnya dengan nada keibuan yang sangat meyakinkan. Mobil itu perlahan menjauh, membawa satu-satunya pelindung Nadia pergi. Begitu taksi itu menghilang di tikungan kompleks, kehangatan di teras rumah itu lenyap seketika. Nadia berbalik, berniat masuk untuk menenangkan diri, namun langkahnya terhenti oleh suara bariton yang tiba-tiba berubah tajam. Nadia, panggil Ibu Murni. Suaranya tidak lagi lembut mendayu, melainkan tegas dan kering. Iya, Bu. Jangan mentang-mentang hamil, kamu jadi malas-malasannya. Mulai hari ini, Mbak Sumi yang biasa setrika dan bersih-bersih itu, berhentikan saja, tita Ibu Murni sambil melangkah masuk melewati Nadia seolah dialah nyonya rumah yang baru. Nadia terbelalak. Loh, kenapa, Bu? Saya butuh Mbak Sumi. Perut saya sudah besar, susah kalau harus mengepel dan mencuci semuanya sendiri. Ibu Murni berhenti di ruang tengah, berkacak pinggang menatap menantunya. Kamu ini manja sekali. Dulu ibu hamil Rudi 9 bulan masih kuat nyangkul di ladang, masih kuat nimba air sumur. Makanya anak ibu lahir sehat. Kalau kamu cuma duduk diam dilayani pembantu, nanti ototmu kaku. Lahiranmu bakal susah. Ibu melakukan ini demi kebaikanmu dan cucu ibu. Tapi, Bu. Lagian, uang buat bayar pembantu itu mending dikumpulin buat tabungan lahiran. Potong Siska yang tiba-tiba muncul dari dapur, asyik mengunyah nastar premium milik Nadia. Remahannya berjatuhan di atas lantai marmer yang baru saja dipoles. Kita kan harus hemat, Mbak. Mas Rudi lagi kerja keras di sana, masa kita di sini foya-foya? Nadia hanya bisa terdiam, lidahnya keluh. Argumen mereka selalu dibungkus dengan alasan, demi kebaikan, dan penghematan, membuatnya sulit membantah tanpa terlihat seperti istri yang boros dan pembangkang. 3 hari berlalu, dan janji Rudi bahwa ibunya akan membantu berubah menjadi mimpi buruk. Pagi-pagi sekali, Nadia sudah harus berada di dapur. Kopi kok airnya kurang panas? Gula kebanyakan. Kamu niat bikin gak sih? Kritik Ibu Murni pagi itu, mendorong cangkir hingga isinya sedikit tumpah. Kaki Nadia bengkak parah hari itu, membuatnya harus berjalan tertatih-tatih. Namun bagi mertuanya, rasa sakit itu hanyalah drama. Siang harinya, panas matahari Jakarta terasa menyengat. Nadia berniat menyalakan AC di ruang tengah untuk mendinginkan tubuhnya yang mudah gerah karena kehamilan. Namun, belum sempat jarinya menyentuh tombol remote, tangan Siska sudah menyambarnya lebih dulu. Jangan dinyalain, kata Siska ketus. Mbak gerah banget, SIS. Keringat dingin nih, keluh Nadia, wajahnya tampak pucat. Listrik mahal, Mbak. Mas Rudi kan lagi irit. Cukup pakai kipas angin aja tuh. Tunjuk Siska pada kipas angin tua berdebu yang entah mereka temukan di gudang mana. Padahal, Siska sendiri asyik streaming drama Korea menggunakan iPad milik Nadia di dalam kamarnya dengan AC menyala di suhu 18 derajat. Nadia menarik napas panjang, mencoba menahan emosi yang bisa memicu darah tingginya. Siska, ini rumah Mbak. Mbak yang bayar listriknya pakai uang toko Mbak sendiri, bukan uang Mas Rudi. Jadi, tolong kembalikan remotenya. Siska melotot, lalu berteriak memanggil ibunya. Ibu, lihat nih Mbak Nadia. Masa dia ngungkit-ngungkit dia yang bayar listrik? Katanya kita numpang bikin boros. Ibu Murni muncul dengan masker wajah menempel, masker brand mahal milik Nadia yang diambil diam-diam dari meja rias. Astaga Nadia, kamu perhitungan sekali sama keluarga suami? Ingat, surganya istri itu ada pada ridha suami, dan ridha suami itu ada pada ibunya. Kalau kamu pelit sama kami, rezeki suamimu bakal seret. Selalu begitu. Dalil agama dan mitos dicampur aduk untuk membungkam Nadia. Akhirnya, Nadia mengalah dan menangis di kamarnya sendiri. Namun, rasa nyaman itu tidak bertahan lama. Puncaknya terjadi di hari kelima. Saat Nadia masuk ke kamar untuk berganti pakaian, ia melihat pintu lemari pakaiannya sedikit terbuka. Jantungnya berdegup kencang.
Ia memeriksa deretan gantungan baju. Dress hamil berbahan sutra favoritnya, hadiah ulang tahun dari Rudy, hilang. Nadia bergegas keluar kamar dan benar saja, di ruang tamu, Siska sedang berpose di depan cermin besar mengenakan dress tersebut. Kain sutra itu tampak meregang menyedihkan di tubuh Siska yang lebih berisi. "Siska, itu baju Mbak," seru Nadia. "Lepas sekarang. Itu baju hamil, nanti melar kalau kamu pakai." Siska menoleh dengan wajah tanpa dosa. "Ya ampun, Mbak. Pelit amat sih? Aku cuma mau cobain buat foto Instagram. Lagian modelnya lucu, nggak kelihatan kayak baju hamil kok." "Itu hadiah dari Mas Rudy, Siska. Dan itu bahan halus, bisa rusak kalau dipaksa." Nadia maju hendak meraih lengan Siska, tapi Ibu Murni menepis tangan Nadia dengan kasar. Jangan kasar ya sama adik ipar. Cuma baju selembar aja ributnya kayak dunia mau kiamat. Kamu itu sebagai kakak ipar harusnya ngomong, kasih sajalah. Uangmu banyak kan?" "Bukan masalah uang, Bu. Ini masalah sopan santun. Masuk kamar orang tanpa izin itu maling namanya." Nadia sudah tidak tahan lagi. Emosinya meledak. Plak. Sebuah tamparan, tidak terlalu keras namun cukup untuk membuat Nadia terdiam kaku karena syok. Ibu Murni menatapnya dengan mata menyalang. "Jaga mulutmu. Berani kamu sebut anak saya maling? Rumah ini mungkin punyamu, tapi Rudy itu anak saya. Selama kamu istri Rudy, kamu harus hormat sama saya." Nadia memegang pipinya yang panas. Air matanya tumpah deras. Ia berlari masuk ke kamar dan mengunci pintu. Tubuhnya gemetar hebat, perutnya terasa kencang akibat stres yang meluap. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya. Ia butuh Rudy. Ia butuh suaminya sekarang juga. Nada sambung terdengar 3 kali sebelum akhirnya diangkat. "Halo, Nat? Kenapa telepon jam segini?" "Aku lagi meeting sama klien." Suara Rudy terdengar agak ketus. Mas, tolong pulang." Isak Nadia pecah. "Ibu sama Siska, mereka jahat, Mas. Siska ambil baju aku, ibu nampar aku." Nadia menceritakan semuanya dengan napas tersengal-sengal. Ia berharap Rudy akan marah, akan membela istrinya. Namun, hening sejenak di ujung telepon, lalu terdengar helaan napas panjang yang terdengar sangat lelah. "Nat, kamu ini kenapa sih? Tadi ibu baru saja telepon aku, katanya kamu marah-marah cuma karena Siska mau pinjam baju sebentar. Katanya kamu ngatain mereka maling dan pengemis." Nadia ternganga. "Mas, mereka bohong. Ibu nampar aku, Mas. Ibu bilang dia cuma nepuk pipi kamu buat nyadarin kamu yang lagi histeris. Kamu sadar nggak sih, Nat? Kamu itu lagi hamil. Hormonmu bikin kamu lebay. Dikit-dikit sensitif. Kasihan ibu, sudah jauh-jauh datang mau bantuin kamu malah kamu curigai terus. Jadi, kamu lebih percaya mereka daripada istrimu sendiri?" bisik Nadia. Hatinya hancur berkeping-keping. "Bukan begitu. Tapi aku kenal ibu, dia orangnya lembut. Nggak mungkin nampar kalau nggak ada sebabnya. Tolonglah, aku di sini kerja keras banting tulang buat kita. Jangan tambahin beban pikiranku dengan drama rumah tangga yang sepele. Kamu yang waras, kamu yang ngalah. Sabar sedikit bisa kan?" Klik. Sambungan diputus sepihak. Nadia menatap layar ponselnya yang perlahan gelap. Ruangan itu hening, hanya terdengar suara isak tangisnya sendiri. Ia baru menyadari satu hal yang mengerikan, dia benar-benar sendirian di rumahnya sendiri. Di luar pintu kamarnya, ia mendengar suara tawa kecil Siska dan gumaman Ibu Murni yang sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Nadia memeluk perutnya, mencoba menenangkan bayinya, sementara tangannya yang lain perlahan meraba laci nakas, mencari kunci cadangan lemari dokumen yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia tahu, ia tak bisa lagi berharap pada Rudy. Ia harus mulai bersiap. Namun, perhatian Nadia teralihkan oleh sebuah bayangan yang bergerak di bawah celah pintu kamarnya. Seseorang sedang mengintip, mencoba memastikan apakah dia masih menangis atau mulai melakukan sesuatu yang berbahaya. Bayangan di bawah celah pintu itu akhirnya bergeser diikuti suara langkah kaki yang menjam. Nadia menarik napas gemetar, tangannya masih mendekap perut yang sesekali menegang. Di dalam kamar yang kini terasa seperti sel penjara,
ia menyadari bahwa istana yang ia bangun dengan keringatnya sendiri telah berubah menjadi sarang serigala. Pagi berikutnya, Nadia mencoba keluar dari kamar untuk mengambil air minum. Namun, atmosfer di luar sudah berubah total. Saat ia menyeret langkahnya menuju dapur, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya berdesir hebat. Pintu kamar tamu, yang kini ditempati Ibu Murni, terbuka lebar. Di atas kasur, koper-koper mertuanya terbuka, namun bukan pakaian yang berserakan di sana. Mata Nadia menangkap map hijau yang sangat ia kenali. Itu adalah map berisi sertifikat hak milik rumah ini. Di sampingnya, tumpukan buku tabungan lama dan kotak perhiasan beludru merah peninggalan almarhumah ibunya tampak digeledah. "Ibu? Apa yang ibu lakukan dengan barang-barang saya?" Suara Nadia bergetar hebat. Ibu Murni, yang sedang memegang salah satu gelang emas milik Nadia, menoleh tanpa rasa bersalah. Wajahnya datar, seolah ia hanya sedang merapikan baju. "Ibu cuma mau mengamankan, Nak. Kamu kan lagi nggak stabil. Takutnya barang berharga begini hilang atau kamu salah taruh." "Mengamankan? Itu perhiasan ibu saya. Kembalikan." Nadia maju hendak merebut, namun Siska tiba-tiba muncul dari balik pintu dan mendorong bahu Nadia hingga ia hampir kehilangan keseimbangan. "Mbak, dengerinnya," Siska berkata dengan nada meremehkan, tangannya asyik memainkan kuku panjangnya. "Ibu itu kasihan sama Mas Rudi. Mas Rudi kerja banting tulang, istrinya malah stres dan gak bisa jaga harta. Kita cuma bantu menginventarisir. Anggap saja persiapan, kalau nanti terjadi apa-apa sama kamu pas lahiran." Kalimat itu bagai petir di siang bolong. Mereka tidak hanya menumpang, mereka sedang menunggu ia mati atau celaka untuk menguasai segalanya. Berusaha menenangkan diri, Nadia memutuskan untuk keluar rumah sebentar mencari udara segar. Ia berjalan tertatih menuju gerbang, berharap sapaan ramah dari tetangga bisa sedikit mengobati batinnya. Namun, begitu ia sampai di trotoar, suasana mendadak hening. Bu RT dan beberapa ibu tetangga yang sedang mengobrol di depan pagar sebelah menatapnya dengan pandangan yang aneh, campuran antara jijik dan selidik. "Pagi, Bu RT," sapa Nadia dengan senyum pucat. Bu RT hanya mengangguk kaku, lalu berbisik pada ibu di sebelahnya. "Kasihannya Bu Murni," suara Bu Yanti terdengar sengaja dikeraskan. Sudah tua masih disuruh nyuci baju segerobak dan masak rendang sampai punggungnya sakit, sementara menantunya cuma tidur-tiduran di kamar ber-AC. Padahal rumah mewah begini, masa nggak mau panggil pembantu demi mertua? Nadia mematung. Air matanya hampir tumpah. Fitnah itu sudah menyebar. Ibu Murni rupanya telah memanfaatkan waktu belanja sayur pagi untuk membangun narasi bahwa dialah korban penganiayaan menantu yang sombong. Ia diisolasi di lingkungannya sendiri. Kemarahan yang selama ini ia tekan mulai membakar sisa-sisa kesabarannya. Nadia kembali masuk ke rumah, namun langkahnya terhenti di dapur. Ia melihat Siska sedang memotong buah dengan santai, dan di pergelangan tangannya melingkar sebuah gelang emas putih dengan liontin inisial N. Itu gelang peninggalan almarhumah ibunya. Satu-satunya barang yang tidak boleh disentuh siapapun. "Siska, lepas gelang itu sekarang." Nadia berteriak, suaranya menggelegar di ruang tengah yang sepi. "Duh, berisik banget sih, Mbak. Cuma pinjam bentar buat feed Instagram." Nadia mencengkeram pergelangan tangan Siska dengan kuat. "Itu milik ibuku. Kamu nggak punya hak." "Ibu, tolong." Siska disakitin, jerit Siska dengan akting yang sangat meyakinkan. Ibu Murni berlari dari arah ruang tamu. Melihat Nadia memegang tangan Siska, ia tidak bertanya lagi. Dengan wajah merah padam, Ibu Murni mendorong tubuh Nadia sekuat tenaga. Tubuh hamil Nadia yang keseimbangannya sudah buruk terhuyung ke belakang. Pinggangnya menghantam sudut meja makan jati yang keras. "Awe!" Nadia memekik kesakitan. Ia jatuh terduduk sambil memegangi perut bawahnya yang mulai terasa nyeri tajam. "Kamu benar-benar gila, Nadia," bentak Ibu Murni. "Berani kamu kasar sama anak saya? Dengar ya, rumah ini memang atas namamu, tapi begitu kamu nikah sama Rudi, semuanya jadi milik bersama. Dan kalau kamu nggak bisa jadi istri yang baik, jangan salahkan kami kalau kami bertindak lebih jauh." Ibu Murni mencondongkan wajahnya, menyeringai mengerikan. "Siska,
Kembalikan gelang itu nanti kalau sudah kotor kena keringat orang stres ini. Ayo masuk kamar, jangan layani orang gila. Kunci pintu, takut dia bawa pisau. Mereka melenggang pergi, meninggalkan Nadia yang masih terduduk di lantai marmer yang dingin, merintih kesakitan. Nyeri di perutnya bukan lagi kontraksi biasa, ini adalah alarm bahaya. Nadia merangkak menuju meja, mencoba meraih ponselnya yang tergeletak di sana. Ia harus menelepon ambulans atau siapapun. Namun, di sela-sela rasa sakitnya, ia melihat Siska kembali sebentar ke ruang tengah. Bukan untuk menolong, melainkan untuk mencabut kabel telepon rumah dan membawa ponsel Nadia yang tertinggal di meja. Siska, kembalikan, perutku sakit. Rintih Nadia. Siska hanya tersenyum dingin, memasukkan ponsel Nadia ke saku daster curiannya. Sabar ya, Mbak. Katanya orang hamil harus banyak gerak, kan? Coba saja merangkak sampai depan kalau kuat. Siska berjalan menuju panel listrik di dekat dapur. Dengan satu gerakan santai, ia menurunkan saklar utama. Cek. Rumah mewah itu seketika gelap gulita. Di luar, suara guntur mulai menggelegar, menandakan badai besar akan segera tiba. Nadia terperangkap dalam kegelapan di rumahnya sendiri, sementara rasa hangat mulai merembes di sela pahanya, campuran antara air ketuban dan ketakutan yang nyata. Kegelapan yang menyergap terasa begitu pekat, mencekik indera Nadia bersamaan dengan rasa nyeri yang kini menjalar dari punggung bawah hingga ke pangkal paha. Di luar, langit Bintaro seakan runtuh. Hujan turun dengan intensitas mengerikan, menghantam jendela kaca rumah dengan bunyi dentuman yang tak putus-putus. Kilat menyambar, sesekali menerangi ruang tengah dengan cahaya putih kebiruan yang ganjil, menyingkap bayangan perabotan yang kini tampak seperti monster yang mengintai. Nadia merangkak perlahan, jemarinya yang gemetar meraba dinginnya lantai marmer. Ia harus mencapai pintu depan. Ia harus mencari bantuan. Namun, baru saja ia mencapai kaki tangga, lampu tiba-tiba menyala terang benderang. Nadia mengerjapkan mata yang silau. Di hadapannya, Ibu Murni berdiri. Wajah wanita tua itu basah, entah oleh air mata buatan atau air keran, dan rambutnya acak-acakan seolah baru saja mengalami pergulatan hebat. Tolong, jangan sakiti ibu, Nadia. Ampun. Suara Ibu Murni melengking, memecah keheningan rumah. Nadia terpaku, bingung setengah mati. Ibu? Ibu kenapa? Saya baru turun. Sebelum Nadia menyelesaikan kalimatnya, Ibu Murni menjerit panjang. Dengan gerakan teatrikal yang sempurna, ia menjatuhkan dirinya ke belakang, menghantam lantai dengan suara gedebuk yang keras. Ia berguling-guling sambil memegangi pinggangnya, merintih seolah nyawanya di ujung tanduk. Tolong, menantuku mau membunuhku. Pintu depan yang rupanya sudah tidak terkunci terbuka lebar. Siska muncul dari kegelapan badai di luar, namun ia tidak sendiri. Di belakangnya, Bu RT, Pak Satpam Kompleks, dan beberapa tetangga yang tadi menggunjing Nadia masuk dengan wajah panik. Mereka rupanya sedang berteduh di pos Satpam depan saat Siska berlari memanggil mereka, berteriak bahwa ada keributan di dalam rumah. Ya Allah, Ibu! Ibu kenapa? Siska menghambur, memeluk ibunya yang meraung di lantai. Dia dorong ibu, Siska. Dia marah karena ibu tegur jangan boros listrik. Dia dorong ibu sampai jatuh. Ibu Murni menunjuk Nadia dengan jari yang gemetar. Astagfirullah. Bu RT menutup mulutnya. Tatapan para tetangga langsung tertuju pada Nadia, tatapan yang penuh rasa jijik dan penghakiman. Enggak. Demi Allah itu bohong. Nadia berteriak, air matanya tumpah. Ia mencoba berdiri sambil memegangi perutnya yang semakin kencang. Saya baru turun tangga. Saya nggak nyentuh ibu sama sekali. Kalian lihat sendiri jarak saya masih jauh. Alah, nggak usah ngeles, bentak Siska. Ia mengeluarkan ponselnya yang rupanya sudah dalam sambungan video call dengan Rudy. Mas, lihat kelakuan istrimu. Ibu disiksa sampai nggak bisa bangun. Layar ponsel itu diarahkan ke wajah Ibu Murni yang merintih, lalu ke arah Nadia yang tampak beringas karena putus asa. Ibu? Ibu kenapa? Suara Rudy terdengar panik dan bergetar dari seberang telepon. Ibu didorong Nadia, Mas. Tetangga semua lihat Nadia ngamuk-ngamuk. Siska memprovokasi.
Nadia. Suara Rudy menggelegar, penuh amarah yang buta. Apa yang kamu lakukan? Kamu mau bunuh ibuku? Aku pikir kamu cuma sensitif karena hamil, ternyata kamu sudah sakit jiwa. Mas, dengerin aku dulu. Ini rekayasa mereka. Mas. Nadia mencoba mendekati ponsel itu, namun Pak Satpam menahannya. Cukup, Nadia, potong Rudy kejam. Aku kecewa sama kamu. Siska, bawa ibu ke rumah sakit sekarang. Amankan Nadia, jangan sampai dia nyakiti siapa-siapa lagi. Aku pulang besok. Keluarkan dia dari rumah sebelum dia bikin celaka orang lain. Klik, sambungan terputus. Dunia Nadia runtuh seketika. Vonis itu dijatuhkan oleh orang yang paling ia percayai, tanpa satupun kesempatan untuk membela diri. Ayo keluar. Siska mencengkeram lengan Nadia dengan kasar. Enggak. Ini rumah saya. Kalian gak berhak. Nadia meronta, namun tenaganya habis. Rasa sakit di perutnya kini menjadi-jadi, ada cairan hangat yang semakin deras merembes di kakinya. Ini demi kebaikanmu, Dek Nadia, kata Bu RT dengan nada sok bijak. Sekarang mending Dek keluar dulu, biar suasana dingin. Bahaya kalau Dek tetap di sini dengan kondisi mental seperti ini. Nadia diseret paksa melewati ruang tamu mewahnya. Ia melihat foto pernikahannya dengan Rudy yang terpajang di dinding, sebuah kebohongan besar yang kini terasa memuakkan. Saat mencapai teras, Siska mendorong tubuh Nadia sekuat tenaga. Nadia terhuyung, kakinya yang bengkak terpeleset di atas ubin teras yang basah. Ia jatuh terduduk di atas paving block yang keras dan dingin. Hujan deras langsung mengguyur tubuhnya, membasahi daster sutranya dalam hitungan detik. Blam! Pintu jati besar itu dibanting tertutup. Suara kunci diputar terdengar jelas di sela deru hujan. Lampu teras dimatikan, meninggalkan Nadia dalam kegelapan total di tengah badai. Buka! Siska, buka! Perutku sakit. Nadia menggedor pintu dengan tangan yang melemah. Tidak ada jawaban. Di balik pagar, Bu RT dan tetangga lain sudah membubarkan diri, enggan ikut campur lebih jauh setelah merasa, tugas, mereka mengamankan situasi selesai. Nadia merangkak menuju pilar teras, mencoba mencari perlindungan dari angin yang menusuk tulang. Tubuhnya menggigil hebat. Ia merasakan kram yang luar biasa hebat di perutnya, bukan lagi kontraksi palsu. Mas Rudy, tega kamu, Mas. Rintihnya di sela tangis yang menyatu dengan air hujan. Hampir 1 jam ia tergeletak di sana, nyaris mati rasa, hingga sebuah sorot lampu mobil membelah tirai hujan di depan gerbang rumahnya. Mobil hitam itu berhenti mendadak. Seorang pria berjas rapi berlari menerobos badai dengan payung besar. Mbak? Mbak baik-baik saja? Pria itu berlutut di samping Nadia. Saat cahaya lampu jalan menimpa wajah pria itu, Nadia mengenali garis rahang yang tegas dan tatapan mata yang dahulu pernah menjadi tempatnya berbagi cerita. Tolong, bayiku. Bisik Nadia sebelum kesadarannya timbul tenggelam. Pria itu terkesiap, matanya membelalak kaget saat mengenali sosok ringkih di hadapannya. Nadia? Astaga, Nadia. Ini aku, Bayu. Bayu, sahabat lamanya yang kini menjadi pengacara sukses, pria yang dahulu dilarang oleh Rudy untuk ia temui. Bayu dengan sigap menggendong tubuh Nadia yang basah kuyup masuk ke dalam mobilnya yang hangat. Saat mobil itu melaju meninggalkan rumah nomor 12 yang kini tampak seperti makam gelap, Nadia membuka matanya sedikit. Ia menatap ke arah jendela lantai atas, di mana ia bisa melihat bayangan Ibu Murni dan Siska yang sedang tertawa sambil menyesap teh di dalam kamarnya. Nadia memejamkan mata, namun kali ini bukan untuk menyerah. Di balik bibirnya yang membiru, sebuah sumpah terucap dalam hati, ini adalah malam terakhir aku menjadi mangsa. Besok, badai ini akan berpindah ke dalam rumah itu. Namun, saat mobil Bayu melaju kencang menuju rumah sakit, Nadia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh tangannya, ponsel milik Siska yang rupanya terjatuh di kantong dasternya saat mereka bergumul tadi, dan layar ponsel itu menyala, menampilkan sebuah pesan masuk dari Rudy yang mengungkap rencana tersembunyi yang lebih gelap dari sekadar pengusiran. 1 bulan telah berlalu sejak malam yang hampir merenggut nyawa Nadia. Rumah nomor 12 di kawasan elit Bintaro itu kini tampak kehilangan jiwanya. Rumput liar mulai meninggi di halaman,
dan tumpukan kantong sampah yang membusuk di sudut pagar menjadi bukti betapa parasit yang menghuninya hanya tahu cara mengonsumsi, bukan merawat. Di dalam rumah, Siska duduk di sofa kulit krem yang kini memiliki noda coklat bekas tumpahan kopi. Ia menaikkan kakinya ke atas meja jati, asyik bersuah foto menggunakan ponsel baru yang ia beli dari hasil menjual perhiasan Nadia. Di sampingnya, Ibu Murni sedang memijat kakinya sendiri sambil menonton sinetron dengan volume maksimal. Rudy, yang baru pulang dari Balikpapan seminggu lalu, duduk di meja makan dengan wajah kusut. Bisnisnya makin kacau, dan rumah yang ia bayangkan akan menjadi pelabuhan tenang kini terasa seperti kapal pecah. "Rudy, kapan mobil Nadia yang di garasi itu kita jual?" tanya Siska tanpa menoleh. "Lumayan loh buat modal aku buka kafe." Rudy memijat pelipisnya. "BPKB-nya nggak ketemu, SIS. Lagian itu atas nama Nadia. Butuh tanda tangan dia." "Ya palsukan saja," sahut Ibu Murni enteng. "Orang gila seperti dia mana sadar mobilnya dijual. Mungkin sekarang dia sudah jadi gelandangan atau sudah lewat di rumah sakit jiwa." Tepat saat kata-kata keji itu terucap, suara bel pintu berbunyi, panjang, tegas, dan berwibawa. "Siapa sih siang bolong begini tamu nggak tahu sopan santun?" gerutu Siska. "Mas, buka dong." Rudy bangkit dengan langkah gontai. Ia memutar kunci, membuka pintu jati besar itu, dan seketika seluruh persendiannya terasa lumpuh. Di hadapannya berdiri Nadia. Namun, ini bukan Nadia yang ia buang ke tengah badai. Wanita itu berdiri tegak, memancarkan aura kemenangan yang dingin. Ia mengenakan dres hamil elegan berwarna navy yang membalut perut besarnya dengan indah. Wajahnya dipoles riasan tipis yang segar, dan matanya, yang dahulu penuh belas kasih, kini setajam silet yang siap menyayat. Di sampingnya berdiri Bayu dengan setelan jas rapi, serta dua orang petugas kepolisian berseragam lengkap. "Nadia," suara Rudy tercekat. Tanpa sepatah kata pun, Nadia melangkah masuk melewati Rudy, seolah suaminya itu hanyalah tiang yang menghalangi jalan. Langkah sepatunya yang tegas beradu dengan lantai marmer, menciptakan suara yang mengintimidasi. "Ngapain kamu kesini?" bentak Siska, mencoba menutupi rasa takutnya saat melihat polisi. "Masih berani nongol setelah nyelakain ibu?" Nadia berhenti tepat di tengah ruangan. Ia menyapu pandangan ke sekeliling rumahnya yang kini mirip kandang babi. "Rumahku jadi sarang parasit dalam sebulan," gumamnya pelan namun menusuk. "Rumahmu?" Ibu Murni berdiri, berkacak pinggang. "Ini rumah anakku. Kamu istri durhaka yang sudah diusir. Pak polisi, tangkap wanita ini. Dia gila dan pernah menganiaya saya." Salah satu polisi melangkah maju. "Maaf, Bu. Kami datang berdasarkan laporan saudari Nadia atas dugaan tindak pidana pencurian, penggelapan aset, dan perbuatan tidak menyenangkan." "Laporan apa? Siapa yang maling?" jerit Siska histeris. Bayu maju selangkah, membuka map hukum di tangannya. "Ibu Murni dan saudari Siska, kalian dilaporkan atas pencurian perhiasan senilai 50 juta rupiah. Dan untuk saudara Rudy." Bayu menoleh pada Rudy yang masih mematung. "Klien saya mengajukan gugatan cerai sekaligus pengusiran paksa. Rumah ini adalah harta bawaan Nadia 100%, tercatat dalam perjanjian pranikah yang mungkin Anda lupakan." "Cerai? Nat, kamu nggak serius kan? Demi anak kita." Rudy memohon, suaranya gemetar. "Anak kita?" Nadia tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat miris. "Kemana kamu saat aku diusir tengah malam di tengah badai? Kemana kamu saat kamu lebih percaya sandiwara ibumu daripada istrimu yang mengandung darah dagingmu sendiri? Tapi kamu mendorong ibu, Nat. Itu fakta," bela Rudy, masih mencoba memegang sisa-sisa kebohongannya. "Fakta?" Nadia menoleh pada Bayu. "Putar videonya." Bayu mengeluarkan sebuah tablet besar dan menyambungkannya ke TV layar datar di ruang tengah secara nirkabel. Layar TV yang tadi menayangkan gosip artis kini berubah hitam, lalu muncul rekaman CCTV High Definition. Wajah Ibu Murni dan Siska seketika pucat pasi. "Kalian pikir aku bodoh?" suara Nadia menggema. "Sejak hari pertama kalian datang dan mulai mengincar hartaku, aku memasang CCTV tersembunyi yang terhubung ke cloud server. Audio dan visual,
terekam 24 jam. Layar menampilkan video pertama. Siska masuk ke kamar Nadia, mencuri perhiasan sambil bergumam, si Nadia begong gak bakal sadar. Video kedua, Ibu Murni dan Siska berdiskusi di meja makan, bikin saja dia stres sampai keguguran atau mati pas lahiran, biar rumah ini jadi milik Rudi sepenuhnya. Puncaknya, video hari pengusiran. Terlihat jelas Nadia baru saja turun tangga. Jaraknya dengan Ibu Murni masih 3 meter saat wanita tua itu menyiram wajahnya sendiri dengan air botol, mengacak rambut, lalu menjatuhkan diri dengan sengaja. Tidak ada sentuhan. Tidak ada dorongan. Itu murni akting tunggal. Hening. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Rudi terhuyung ke belakang, menabrak dinding. Matanya menatap layar TV dengan ngeri, menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi memeluk iblis. Ibu? Ibu bohong sama Rudi? Ibu sumpah demi Tuhan waktu itu. Rudi berteriak, suaranya pecah oleh pengkhianatan mendalam. Nadia, nak? Ibu ini orang tua, masa kamu tega? Ibu Murni mencoba taktik terakhir, memasang wajah memelas. Dosa, Bu? Ibu bicara soal dosa setelah mendoakan saya dan cucu ibu mati? Nadia menatap mertuanya dengan sorot mata yang membuat nyali Ibu Murni ciut. Maaf, Bu. Pintu maaf saya sudah tertutup rapat, sama seperti saat Ibu menutup pintu rumah ini untuk saya di tengah badai. Polisi segera menggelandang Ibu Murni dan Siska keluar. Teriakan dan sumpah serapah mereka menggema hingga ke jalanan, menjadi tontonan gratis bagi para tetangga yang dulu memfitnah Nadia. Kini, tetangga-tetangga itu menunduk malu, menyadari betapa kejamnya mereka telah menghakimi korban. Tinggallah Rudi dan Nadia di ruangan itu. Rudi merangkak mendekati Nadia, mencoba meraih kaki istrinya. Nat, maafin aku buta, kita perbaiki ini ya? Aku usir mereka, kita hidup berdua lagi. Nadia mundur selangkah, menghindari sentuhan yang kini terasa menjijikkan baginya. Kamu tidak buta, Mas. Kamu cuma pengecut. Laki-laki seperti itu tidak pantas menjadi ayah buat anakku. Nadia melemparkan sebuah koper ke arah Rudi. Keluar, Mas. Surat gugatan akan sampai ke kantormu besok. Dan jangan pernah coba mendekat, atau rekaman ini akan kusebar ke seluruh kolega bisnismu. Rudi tahu ia telah kalah segalanya. Dengan langkah gontai dan air mata yang tak henti mengalir, ia menyeret kopernya keluar dari istana yang bukan miliknya. Nadia berdiri di ambang pintu, melihat mobil polisi dan taksi Rudi menjal. Langit sore itu cerah, kontras dengan hatinya yang lelah namun lega. Ia mengelus perutnya yang menendang pelan. Kita aman sekarang, Nak, bisiknya. Nadia menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Suara kunci yang diputar, klik, bukan lagi suara keterasingan, melainkan suara kemerdekaan. Di dalam istananya yang kembali sunyi, sang ratu akhirnya duduk di singgasananya, menyesap teh hangat, dan menyambut masa depan yang sepenuhnya berada di tangannya sendiri.